Kabupaten Pesawaran, kami akan melakukan praktek coaching. Kami terdiri dari Sri Wahyuli Setiawati dari SMK Minhadul Ulum, dan saya sendiri Puji Utami dari UPTD SDN 20 Negeri Katon. saya Dewi Cayaningrum dari SMK Negeri 1 Teginenang, Dan saya Siti Mukayana dari SD Negeri 19 Teginenang. Selamat menyaksikan. mereka Selamat sore Bu Dewi. gimana kabar sore ini? Alhamdulillah sehat sekali. Bu Dewi bagaimana? Ya puji Tuhan sehat ini. Lancar kan tadi ya Bu perjalanan sini ya Bu ya? Alhamdulillah agak buru-buru Oh. karena dikejar-kejar tugas, jadi ya sampai kesorean nih kayak tadi. Nggak masalah ya Bu ya. Jadi gini Bu, sebelum kita memulai kegiatan coaching, nah di sini saya berperan sebagai observer. Nah di sini saya ingin mengamati proses Ibu untuk melakukan coaching. Ya, jadi nanti kan ada coach dan ada coachingnya. Nah sebelumnya ada beberapa hal nih Bu yang perlu saya sampaikan supaya kita sama-sama tahu nih. Jadi Ibu Eka juga tahu rubrik penilaian yang akan saya observasi nanti gitu. Nah yang pertama Bu, rubrik penilaiannya itu prinsip dari seorang coach. Prinsip itu kan ada kemitraan, ada proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi coaching gitu ya Bu ya. Jadi prinsip ini sangat penting dan harus ada dalam proses coaching gitu. Kemudian rubrik yang kedua Bu, ini tentang kompetensi inti dari coaching ini sendiri. Yaitu yang pertama keadaan penuh ya, yang suka kita kenali dengan mindfulness. Jadi nggak boleh online ya Bu, harus Iya, tatap muka. betul. Jadi supaya kita sama-sama tahu nih. Kemudian mindfulness, terus pendengar aktif. Ya tujuannya biar kita juga fokus ya. Sudah mindfulness, kita aktif mendengarkan. Kemudian yang ketiga, dari mendengarkan itu kan kita otomatis terbersit ya, ada pertanyaan-pertanyaan nih. Nah harapan saya Ibu Eka ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang pastinya ya Bu ya pakai teknik. Nah tekniknya itu kita pakai teknik rasa ya Bu ya. Kemudian yang terakhir itu penggunaan alutirta. Jadi dalam proses coaching itu alutirta ini sangat penting Bu. Yang pertama itu kita harus ada tujuannya. Jadi percakapan antara coach dan coachingnya itu harus ada tujuannya. Jadi nanti nggak melebar kemana-mana ya Bu ya. Jadi obrolannya itu ya ngalir apa adanya sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang kedua itu identifikasi. Nah identifikasi ini juga harus kita lengkapi ya. Artinya step by step, tahap demi tahap kita harus tahu identifikasinya benar-benar harus jelas gitu. Kemudian yang ketiga rencana. Kita sudah menentukan tujuan tadi, kemudian kita identifikasi, kemudian kita harus ada rencana. Dari identifikasi yang sudah kita temukan tadi, kita harus punya rencana. Nah, rencana ini harus kita jelaskan juga Bu, harus kita jabarkan dalam langkah-langkah ya Ibu ya. Nah, langkah-langkah ini harus jelas juga supaya kita tidak keluar dari jalur. Nah yang terakhir Bu, yang paling penting itu ada tanggung jawabnya. Nah tanggung jawab ini dalam bentuk komitmen gitu. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah ada perencanaan, kita laksanakan, iya tapi kita nggak konsisten nih ya, tanggung jawabnya kurang. Nah itu penting banget ya Bu ya. Nah itu 3 rubrik penilaian yang nanti akan saya lihat ketika Ibu sedang melakukan proses coaching. Kemudian Bu, saya ini ada pertanyaan. Sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu sebagai coach ya, nanti dengan coachingnya. Nih pertanyaan yang pertama, tadi kan ada beberapa kompetensi coach ya. Nah dalam proses coaching yang nanti akan Ibu laksanakan nanti, kompetensi apa sih Bu yang akan atau ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang nanti akan dilaksanakan Ibu Eka dengan rekannya? Ya, kalau kompetensi yang ingin saya munculkan, ingin saya kembangkan itu saya ingin menjadi pendengar aktif untuk mendengarkan masalah coaching. Jadi saya sebagai coach, saya harus menjadi pendengar aktif dan dari
jawaban-jawaban dari masalah-masalah coach saya itu saya melakukan pertanyaan. Jadi saya melakukan umpan baliknya, saya mengajukan pertanyaan tentunya pertanyaan yang berbobot begitu. Baik ya, jadi pendengar aktif dan pertanyaan berbobot ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik ya, yang intilah ingin dikembangkan. Ya, kalau kompetensi yang secara spesifik ini saya kembangkan, saya ingin menumbuhkan mindfulness, jadi kehadiran penuh. Jadi saya justru memang benar-benar selain menjadi pendengar aktif, saya juga mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga hadir. Jadi saya ibaratnya gini, akan tumbuh chemistry karena bertatapan langsung, kita tanya dari awal nantinya ya, jadi sampai akhir. Jadi kompetensi kehadiran penuh itu memang sangat penting bagi coach untuk coachingnya. Baik, kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, kira-kira indikator apa sih dari tujuan pengembangan yang Ibu akan terapkan tadi, yang Ibu inginkan tadi? Itu tuh indikator pencapaiannya apa? Ya, jadi indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah dalam alur tirta itu terpenuhi semua. Jadi alur tirta itu mencakup tujuan yang harus jelas, apa tujuan coach kepada coachnya, kemudian identifikasi. Jadi saya harus bisa menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya juga dapat menemukan saya melakukan pertanyaan agar coach saya itu dapat mengetahui apa masalah dan bagaimana cara mencari solusinya. Baik, saya rasa pertanyaannya itu aja Ibu ya. Jadi tadi kayaknya udah jelas. Nah, setelah ini Ibu bisa melakukan proses coaching. Tapi jangan lupa rubrik penilaian dan kompetensi yang ingin dikembangkan tuh apa saja itu. Jangan lupa. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan ya Bu? Mungkin ada lagi yang berhubungan dengan proses coaching nanti yang akan Ibu laksanakan Bu? Untuk sementara sudah jelas Bu, jadi cukup 3 prinsip ini yang harus ada pada diri saya ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjadi coach yang benar-benar coach saya ini merasa membutuhkan saya. Ini loh orang yang tepat. Ini coach saya, dengan saya berbicara, dengan saya bercerita, ternyata coach saya dapat menemukan solusinya sendiri. Baik. Rasanya cukup. Ibu silakan nanti dilanjutkan dengan proses coaching ya bersama teman Ibu ya. Iya. Nanti lawannya siapa nanti dipersilakan untuk memulainya. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Bu Uji, Waalaikumsalam Bu Eka. bagaimana kabarnya Bu? Kabar saya alhamdulillah secara fisik saya baik-baik saja. Gitu. Iya. Sepertinya beberapa hari ini Bu terlihat sedikit lesu ya, murung ya. Kalau boleh tahu ada apa? Ada yang bisa saya bantu untuk Bu Puji? Iya nih Bu, saya boleh bercerita ya Bu ya. Boleh, sedikit boleh, silakan, Siapa silakan. tahu saya Saya bisa mendengar. apa ya, menjadi lega sedikit lah gitu setelah bercerita Silakan dengan Bu Bu Eka. Puji. Ada masalah apa jadi? Jadi gini Bu, saya kan sebagai guru PAI di sekolah saya, guru pendidikan agama Islam. Saya tuh melihat akhir-akhir ini tuh akhlak siswa tuh agak gimana ya, menurun Bu gitu. Jadi anak-anak SD, terutama SD ya, anak-anak SD itu kadang tuh mereka bersikap tidak sewajarnya di usia mereka begitu lah ya. Contohnya misalkan mereka berkata-kata kasar, kata-kata jorok begitu, dan juga terhadap guru tuh kurang menghormati Bu. Jadi kalau misalkan disuruh-suruh bukan disuruh sih, misalkan minta tolong nak sampah diambil atau bagaimana, atau piket dilaksanakan, tapi mereka bukan melaksanakan tapi malah nyaut dengan kata-kata yang kurang mengenakan gitu Bu. Itu kan menurut saya tuh ya Allah, ini anak akhlaknya sudah sangat miris sekali ya Bu ya, sudah sangat turun gitu Bu ya. Dan juga dalam pergaulan sehari-hari di sekolah itu mereka agak kurang peduli dengan teman-temannya Bu ya. Contohnya misalkan pas jam pulang sekolah ada temannya yang kehilangan sepatu, ya udah mereka pulang semuanya, nggak ada yang mau bantuin satupun gitu. Jadi menurut saya
itu menjadi PR untuk saya sebagai guru pendidikan agama Islam, Bu. Jadi sesama teman pun kurang peduli ya Bu Iya, ya. nggak cuma kepada Ditinggal saja. guru, sama temannya juga kurang peduli, kurang ada empati gitu, Bu. Baik, tadi Bu Puji bilang bahwa di sekolah Ibu itu minim akhlak ya, bisa Iya, dikatakan ya. Jadi betul. siswanya itu mengikuti tren ya mungkin ya. Bisa jadi, Bu, bisa jadi. Jadi kurang peduli dengan teman, kemudian kepada orang lebih tua juga kurang menghargai ya. Iya. Ya. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini? Belum sih, Bu, tapi saya bisa menerka-nerka, saya bisa menebak lah, Mas, baru proses mengira-ngira bahwa mungkin saja mereka itu seperti itu adalah efek negatif dari gadget mungkin ya, Bu ya. Mungkin mereka Pengaruh dari Iya. mereka sering main HP gitu ya. Sering main HP. Mungkin jadi mereka kurang peduli, jadi juga mungkin di HP kan banyak video-video, Iya, konten-konten konten-konten yang kurang edukatif, Iya. Bu. Mungkin seperti itu ya terkaan saya. Iya. Lalu dari pengamatan Ibu, bagaimana? Siswa itu hanya di kelas tinggi saja atau di kelas rendah saja yang sangat muncul Kalau yang sangat muncul itu di kelas atas, Bu. Jadi itu terutama kelas 3, 4, dan 5. Kalau di kelas 1, 2, 3 menurut saya masih bisa dikondisikan dan juga masih dikasih tahu hal yang baik pun masih agak nurut lah ya, Bu. Tapi kalau kelas 4, 5, dan 6 itu benar-benar PR buat saya, Bu. Itu benar-benar luar biasa. Kata-katanya itu sudah kasar sekali, kata-kata jorok tuh selalu keluar. Dan setiap hari tuh saya tidak pernah tidak melihat tuh selalu ada yang berantem atau berselisih paham dengan temannya atau kayak geng-gengan gitu loh, Bu. Jadi saya berpikir ini PR saya bener ini, Bu, sebagai guru PAI. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi, setidaknya mengurangi dulu ya Bu ya, mengurangi terkontaminasinya siswa Ibu terhadap gadget ya, karena berakibat itu minim akhlak di sekolah Ibu ya, apalagi 1-2 orang yang di rumah dibebaskan handphone bisa nular ke teman sekelas ya. Jadi apa yang bisa Ibu lakukan? Apa ya, Bu Eka? Mungkin saya bisa berkomunikasi dengan orang tua mungkin yang pertama ya, agar di rumah agak lebih diperhatikan lagi, mereka melihat menonton apa di gadget mereka, ada video-video apa, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya bisa mempertontonkan video-video edukatif mungkin ya, Bu, yang berhubungan dengan anak. Jadi mungkin di sela-sela mata pelajaran saya bisa mempertontonkan video-video yang menarik, yang edukatif, yang secara tidak langsung mereka memperoleh pembelajaran dari video tersebut. Mungkin itu ya, Bu ya. Jadi setiap pelajaran agama ya, atau bisa jam istirahat ya, karena Iya. Ibu kan guru bidang studi ya, bukan guru kelas. Luar biasa ya Bu Puji. Jadi rencana Ibu salah satunya itu akan memperlihatkan atau menyetelkan video-video pendek untuk anak-anak. Jadi video itu video edukasi ya tentang akhlak. Iya. Kemudian jika Ibu beri rating dari 1 sampai 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Tadi Ibu bilang ada 2 ya, komunikasi dengan wali ya, mungkin supaya tidak terlalu bebas ya di rumah itu menggunakan gadget, kemudian menggunakan metode pembelajaran video ya, audio visual gitu. Jadi ratingnya tuh kira-kira nantinya berapa 1 sampai 10 kalau Ibu menerapkan metode itu? Kalau di bayangan saya, karena saya belum melakukan ya, Bu ya. Nanti kan saya akan mencoba. Kalau di bayangan saya mungkin ya setidaknya bisa memperbaiki lah. Mungkin kalau ratingnya bisa 7 atau 8 mungkin ya. Mungkin, dan semoga itu akan tercapai. Yang tadinya Mungkin kalau sekarang ratingnya akhlaknya itu 4 sampai 5. Dan nanti semoga dengan Bertahap video-video ya. itu iya bisa meningkatkan Pelan-pelan. akhlak mereka ya 7 sampai 8. iya. Baiklah. Apakah ada rencana lain yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Untuk rencana lain mungkin saya membutuhkan dukungan ya, Bu ya. Pastinya saya membutuhkan dukungan dari guru kelas atau rekan sejawat saya, karena jam pelajaran itu lebih banyak di guru kelas ya? kelas. Iya, saya hanya beberapa jam saja, dan itu pun juga hanya seminggu sekali masuk ke dalam satu kelas itu. Jadi yang pertama yang sangat saya butuhkan yaitu dukungan dari teman sejawat saya atau guru kelasnya masing-masing.
Jadi Ibu Puji akan berkolaborasi ya dengan rekan Betul. sejawat. Kemudian seberapa besar peran kepala sekolah dalam hal ini? Kalau untuk peran kepala sekolah ya tentunya mempunyai peran yang sangat besar tentunya untuk mendukung kegiatan kami ini kan. Selain saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, juga kepala sekolah juga tentunya bisa memfasilitasi saya dalam memutarkan video. Mungkin saya bisa menggunakan proyektor sekolah, saya bisa menggunakan apapun yang ada di sekolah untuk mendukung rencana saya. Oh, gitu. Kalau itu tadi kan bentuk dukungan ya, bentuk dukungan ya dari rekan sejawat, dari kepala sekolah juga. Baik. Lalu yang membantu bentuk gimana? Kalau rekan sejawat, kalau tadi kepala sekolah memfasilitasi ya menggunakan proyektor dan lain-lain, mungkin listrik ya setiap kelas ada. Kalau rekan sejawat bagaimana? Adakah bentuk bantuan lain selain dukungan? Bentuk dukungan lain ya menurut saya ya hanya dukungan aja sih, atau mungkin ya yang bersama-sama lah Bu, Iya. yang bersama-sama mungkin mencontohkan akhlak yang baik. Jadi tidak hanya Bu Puji Iya, saja ya, saya tidak hanya di sendiri. pelajaran agama. Iya, saya juga berharap mereka bisa mencontohkan juga untuk akhlak yang baik agar bisa dicontoh oleh anak-anak. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Bu Puji melakukan rencana ini? 1 minggu mungkin akan saya laksanakan selama 1 minggu. Jadi niatnya rencana Ibu akan dimulai dari kelas tinggi dulu atau rendah dulu? Akan saya mulai dari kelas yang paling tinggi dulu, yaitu kelas 6, karena menurut saya yang itu yang menurut saya mereka mungkin secara psikologis mereka merasa paling besar di Iya. sekolah itu. Jadi terlihat sangat sangat menonjol kekurangan akhlak itu di kelas 6 Bu, terutama. Karena merasa Oh, paling tinggi, paling jadi paling tinggi, paling berkuasa berkuasa dan antara lain-lain. adik kelas. Iya benar. Jadi nanti akan saya mulai dari kelas 6, kemudian kelas 5 dan kelas 6. Oke. Kemudian komitmen seperti apa yang Ibu akan lakukan? Mungkin saya akan terus berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada mereka, menyisipkan video-video pendek yang bermanfaat di setiap jam pembelajaran saya Bu. Jadi tidak hanya saya lakukan sekali, namun akan saya lakukan secara Konsisten ya. konsisten. Dan Ibu tentunya bertanggung jawab ya atas rencana Ibu ke depannya sampai memang benar-benar berhasil. Jadi tidak hanya seminggu, 2 minggu atau sebulan 2 bulan ya, tentunya merata seluruh kelas. Ya, baik Bu. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat lega ya Bu Eka. Jadi setelah saya bercerita dengan Bu Eka, jadi saya merasa lega, saya menemukan solusi. Oh, saya harus apa? Saya harus begini, saya jadi tahu Bu Eka. Jadi karena sebelumnya kan saya bingung nih, saya harus gimana untuk memecahkan masalah ini? Saya harus cerita sama siapa? Begitu Bu. Jadi hari ini saya benar-benar merasa lega sekali. Terima kasih banyak Bu Eka untuk hari ini. Sama-sama Bu Puji, semoga rencana Ibu ke depannya berhasil, bisa menularkan praktik baik untuk rekan-rekan sejawat, dan dalam waktu dekat mudah-mudahan bertahap ya akhlak-akhlak anak-anak siswa Bu Puji pelan-pelan sudah mulai meningkat lagi. Baiklah, terima kasih Bu Puji. Hanya ini dapat saya lakukan. Jika di kesempatan lain Bu Puji membutuhkan saya, boleh panggil saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Ibu ya. Sore Bu Dewi. Tadi kan udah selesai, saya sudah mengamati Ibu Eka sudah berkolaborasi dengan Puji tadi ya. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi, nah menurut saya nih Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan. Terbukti ketika Ibu ngobrol dengan coachnya tadi itu tidak ada kayaknya tidak ada perbedaan lah. Jadi keterbatasan tidak ada, tapi hanya kayaknya enjoy banget gitu ngobrol dan ngalir gitu aja, sehingga si coach itu sendiri merasa terpancing untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Itu yang pertama, sudah bagus sekali untuk kemitraannya. Kemudian untuk proses kreatifnya, nah Ibu tadi sudah berusaha menggali sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, bahkan saya lihat juga udah bervariasi ya Bu ya. Jadi sebagai seorang coach itu sudah kayaknya ide-ide yang
Ibu pancing dari coach itu udah keluar semua gitu, itu sangat bagus ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah pertanyaan tadi menurut saya sih udah berbobot banget Bu, karena udah si coach itu tadi udah terpancing. Jadi dengan tanpa dia sadari dia sudah menemukan solusinya sendiri. Nah itu buat saya luar biasa itu. Dan yang apa namanya, yang paling bagus juga itu alur tirtanya itu sudah dapat banget. Yang pertama itu tujuan itu kan tadi saya lihat Ibu sudah menyampaikan tujuan dari coaching itu sendiri. Kemudian kalau itu sudah baik dalam menyampaikan pembukaannya seperti apa, sehingga dapat tersampaikan apa sih yang diinginkan oleh coach itu sendiri gitu. Kemudian dalam tahap identifikasi itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan, terus ada umpan balik juga yang mengarah ke identifikasi untuk potensinya si coach itu sendiri. Pertanyaan pun yang disampaikan oleh coach sebagai Bu Eka sebagai coach ya, itu sudah bersifat terbuka. Jadi coach itu sendiri bisa mengeksplor atas pertanyaan-pertanyaan itu sendiri, sehingga ide-ide itu muncul dengan sendirinya, betul. Kemudian yang ketiga itu alur dari tirta itu rencana. Nah dalam memberikan pertanyaan umpan balik untuk rencana itu sendiri sudah sudah ada keputusannya. Jadi oh iya saya harus seperti ini, langkah-langkahnya sudah tepat, dan dia juga sudah ada target atas langkah-langkah atau rencana yang akan dia lakukan gitu. Kemudian yang terakhir itu tanggung jawabnya Ibu. Nah dalam tanggung jawab ini dituntut untuk komitmennya. Nah Ibu tadi sudah berusaha memancing apa sih komitmennya ini tadi, itu sudah antara coach dan coach itu sudah terbangun, ada komitmen, sehingga untuk kedepannya itu bisa membuat dirinya sendiri bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Untuk alur tirtanya luar biasa sekali ya Bu ya. Nah jadi setelah tadi proses coaching itu berjalan, itu menurut saya itu proses yang sangat luar biasa, sehingga antara coach dan coach itu ada kliknya gitu. Mudah-mudahan ada dampak yang lebih baik, ada manfaatnya ke depannya, sehingga Ibu dan mungkin bisa tularkan ke rekan sejawatnya, bisa mengembangkan proses coaching ini gitu. Saya rasa itu saja Ibu untuk refleksi kita hari ini. Luar biasa, semangat terus, mudah-mudahan kita tetap eksis untuk melakukan komitmen yang kita terapkan tuh di sekolah kita. Oke, terima kasih Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, saya juga pertama mengucapkan terima kasih Bu sudah memberikan saya kesempatan untuk diobservasi ya, dari pra, inti, kemudian pasca. Terima kasih sudah banyak membantu saya dari awal, prinsip-prinsip yang harus saya terapkan kepada coach, dan alhamdulillah saya sudah melakukan semua ya Bu. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, bisa berjalan apa yang kita inginkan. Gitu ya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.